Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa sarjana fisioterapi ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan. Oke, pertemuan pertama kita awali dengan perkenalan ya. Perkenalkan, saya Fiaunila, SPC Empathy Psikolog yang akan berkolaborasi dengan Bu Wahyu Ersila STT MPH dalam mata kuliah Psikologi Kesehatan. Kita akan bertemu di semester ini dalam 16 pertemuan, perkuliahan selama 14 sesi, satu sesi untuk undangan tengah semester, ujian tengah semester, dan sesi satunya untuk ujian akhir semester. Nah, saya akan menyampaikan tentang RPS terlebih dahulu agar teman-teman ada gambaran apa sih yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, mata kuliah Psikologi Kesehatan. Karena saat ini sedang dalam masa pandemi ya, sehingga perkuliahan dilaksanakan secara daring. Yang akan lebih sedikit menguras tenaga, energi, dan pikiran, serta menguras kuota ya teman-teman, tapi harus bersabar karena insya Allah ini yang terbaik. Mengingat kasus COVID-19 masih terus meningkat di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Nah, mata kuliah ini akan membahas tentang pengantar umum psikologi kesehatan. Kita akan belajar tentang biopsikologi, keterkaitan antara stres, keterkaitan antara emosi, stres, dan kesehatan ditinjau dari biopsikologi atau biopsikologi. Kemudian juga akan membahas tentang kesehatan mental, bagaimana individu yang sehat mental, dan bagaimana individu yang sedang mengalami gangguan jiwa. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang menyusun program promosi kesehatan mental. Kemudian juga tentang bagaimana bisa melakukan konseling dan komunikasi terapeutik, terutama nanti sebagai bekal teman-teman saat bertemu dengan pasien. Banyak sekali ya yang dipelajari di sini. Ada juga tentang manajemen psikologis penyakit terminal dan penyakit kronis, serta pendekatan psikologis terhadap pasien serta keluarganya. Nah, pendekatan keluarga ini sangat penting ya, juga terhadap pasien utamanya. Jadi, diharapkan setelah teman-teman mahasiswa belajar mata kuliah psikologi kesehatan, nantinya saat berpraktek di dunia kerja, di dunia fisioterapi, itu teman-teman bisa menerapkan ilmu psikologi ya, sehingga akan lebih meyakinkan pasien, akan lebih membuat nyaman pasien, akan membuat insya Allah menjadi jalan kesembuhan pasien gitu ya. Nah, setelah kita pahami tujuan dari pembelajaran ini, tentu harapan saya teman-teman akan lebih fokus, akan lebih bersemangat, ya, akan lebih termotivasi untuk belajar lebih dalam tentang psikologi. Meskipun hanya 2 SKS ya, kalau dalam Fakultas Psikologi sendiri atau prodi psikologi, misalnya teman-teman menjadi mahasiswa psikologi, tentu cakupan-cakupan ini akan berdiri sendiri sebagai mata kuliah ya. Jadi harusnya ber-SKS, tapi kita hanya 2 SKS saja. Tapi jangan khawatir, teman-teman insya Allah nanti akan bisa memahaminya meskipun hanya sedikit-sedikit gitu ya. Saya akan juga menyampaikan nanti buku-buku apa yang bisa teman-teman gunakan selama perkuliahan, selama untuk mengerjakan tugas gitu. Ada buku referensi. Saya juga ada e-book, nanti teman-teman bisa saya bisa bagikan bagi yang
membutuhkan untuk mengerjakan tugas nanti. Ya, jadi harus proaktif gitu ya. Kalau ada tugas dari kami, dari Bu Sila atau dari saya, Bu Vivi, teman-teman proaktif. Oh ya, saya bisa mencari referensi di mana ya, Bu? Karena saat ini kan kita tidak bisa mengakses perpustakaan seperti halnya dalam kondisi normal ya. Kalau kondisi di luar pandemi kan teman-teman bisa pergi ke perpustakaan. Tapi saat ini akan sulit nampaknya, sehingga alternatif e-book itu menjadi hal yang diperlukan sekali. Nah, kalau buku panduannya saya menggunakan buku ini, buku karangan Aliyah B. Purwakania Hasan, pengantar psikologi kesehatan Islami. Ini ada foto saya, cuman masih muda. Tapi sekarang masih muda juga ya. Oke. Kemudian ada juga buku Lifespan Development karya Santrok. Ya, jilid 1 dan jilid 2. Barangkali teman-teman mau pesan buku secara online, mungkin buat teman-teman yang punya dana lebih bisa pesan lewat online ya, bukunya seperti ini. Terus juga ada buku psikologi abnormal jilid 1 dan jilid 2 karya Nevit. Mana? Oh iya. Ada juga buku biopsikologi. Ini akan lumayan banyak dibahas dari salah satu bab di buku ini, yaitu tentang stres, emosi, dan kesehatan. Ini penting banget buat teman-teman di dunia kesehatan untuk mengkaji aspek psikologisnya pada pasien ya. Karena seringkali sakit fisik itu penyebabnya sakit psikis gitu, ataupun sebaliknya. Dan ada buku-buku yang lain, nanti silahkan saya akan bagikan juga RPS, dibaca, tidak hanya di download, tapi juga dibaca ya. Ada buku psikologi umum, nanti juga ada PPDGJ seperti ini, buku saku. Nah, ini akan sangat bermanfaat banget nanti saat kita membahas tentang gangguan mental. Macam-macam gangguan mental di sini ringkas, ada gejalanya dan lain sebagainya. Tuh, ini bisa dibeli dengan harga 75.000 di toko buku terdekat. Oke. Buku saku diagnosis gangguan jiwa atau disingkat dengan PPDGJ. PPDGJ. Kita akan bertemu selama 16 pertemuan, 14 pertemuan untuk sesi teori, dan nanti ada praktek juga. Cuman saya masih ingin ada bagaimana formulasinya ketika kuliahnya daring, tapi harus praktek, misalnya praktek sesi konseling gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengadakan Zoom meeting sendiri per 2 orang gitu ya. Nanti kita teknisnya kita bicarakan saat penugasan. Aduh, Bu Vivi belum apa-apa kok sudah tugas gitu ya. Di pertemuan pertama ini juga saya akan memberikan tugas ya, teman-teman. Tapi nggak susah kok, teman, tenang aja. Tugasnya gampang ya. UTS-nya nanti di pertemuan ke-8 ya. Jadi 7 kali pertemuan sebelum UTS. Pertemuan ke-9 sampai ke-15, kemudian UTS di UAS di pertemuan ke-16. Ya.
Untuk rating penilaian, nanti bisa dibaca di sini, dan komponennya ini perlu saya sampaikan ya. Komponen dan proporsi penilaian ini menjadi hal yang penting. Proporsinya tugas terstruktur 10%, tugas mandiri 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir 30%, kehadiran dan sikap 10%. Jadi total 100%. Tugas mandiri porsinya cukup banyak, 20%. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik. UTS dan UAS porsinya sama ya, 30% semua. Keaktifan teman-teman dalam sesi perkuliahan akan sangat mempengaruhi penilaian. Ketika aktif di kuliah nanti akan ada nilai plus gitu ya. Oke, demikian saya sampaikan tentang RPS. Kita masuk pada materi tentang psikologi secara umum terlebih dahulu. Ya, teman-teman kenal dulu nih, apa sih psikologi itu? Nah, kompetensi yang diharapkan nanti memahami dasar-dasar psikologi, memahami tahap perkembangan manusia, hubungan psikologi dalam bidang kesehatan, dan memahami aplikasi psikologi di bidang kesehatan. Nah, saya ingin tahu nih, teman-teman, tentang pemahaman teman-teman tentang hal ini. Ini bisa interaksi ya, karena ini recordnya terpisah. Oke, mitos atau fakta. Psikologi dapat melihat kepribadian seorang secara cepat. Yuk, jawab. Psikologi dapat melihat kepribadian seorang secara tepat. Mitos atau fakta? Fakta? Ya, bukan. Mitos ya. Nggak mungkin seorang psikolog bisa melihat kepribadian seorang secara tepat. Karena kami bukan paranormal. Ya, jadi perlu metode untuk melihat kepribadian seseorang secara tepat, secara lebih proporsional, secara lebih akurat, ya, agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tentu kita tidak sekedar menebak-nebak, tapi ada prosedur khusus yang digunakan untuk melihat kepribadian seseorang. Salah satunya adalah dengan psikotes. Ya, teman-teman sudah pernah belum ikut psikotes? Kalau belum, nah nanti suatu saat akan dapat kesempatan itu. Biasanya kalau saya ada kelas tatap muka gitu, saya kasih kesempatan untuk psikotes. Ya, oke. Mitos atau fakta? Semua orang yang datang kepada psikolog adalah orang-orang dengan gangguan jiwa. Mitos atau fakta? Mitos. Ya. Mitos atau fakta ya? Mitos atau fakta? Semua orang yang datang kepada psikolog adalah orang-orang dengan gangguan jiwa. Tidak selalu. Bisa jadi hanya sekedar ingin konsultasi tentang tumbuh kembang anak. Boleh kok datang ke psikolog gitu. Jadi nggak perlu takut datang psikolog, nanti dikiranya orang gila gitu. Justru kalau sudah mulai gangguan jiwanya sudah psikotik atau sudah arahnya klinis, maka dia tidak mungkin datang ke psikolog dengan sendirinya. Jadi kalau orang-orang yang masih mau bersedia datang ke psikolog berarti masih bisa berkomunikasi secara sehat, secara dua arah. Nah, kalau sudah gangguan jiwanya sudah psikotik, kan susah ya datang ke psikolog dengan sendirinya. Pasti diantar atau orang yang terdekat dengan klien pasien tersebut. Selanjutnya, orang dengan gangguan jiwa dapat disembuhkan. Mitos atau fakta? Fakta, ya. Orang dengan gangguan jiwa dapat disembuhkan. Tentu dengan treatment atau intervensi atau pengobatan yang komprehensif. Tidak hanya dari sisi medis saja. Medis itu berarti dengan obat-obatan, dengan farmakoterapi, tetapi juga harus ada
terapi perilaku, ada terapi kognitif gitu. Jadi terapinya komprehensif, tidak dari satu sisi saja, tetapi harus multidimensi. Ada psikiater yang membantu memberikan farmakoterapi, ada juga psikolog, ada juga social worker, dan lain sebagainya. Hanya dengan minum obat, orang-orang dengan gangguan jiwa berat dapat disembuhkan. Nah, tadi sudah saya kasih mitos atau fakta kalau tentang statement ini. Fakta, bukan ya, mitos. Karena dengan obat saja tidak cukup, seorang dengan gangguan jiwa berat bisa disembuhkan. Kemungkinan besar akan kembali kambuh kalau obatnya berhenti. Nah, maka perlu tadi adanya terapi perilaku, adanya terapi kognitif, kemudian juga bisa juga terapi pendekatan yang lain dalam psikologi. Bisa juga dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitar sangat mendukung kesembuhan dari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Kalau keluarga sendiri tidak mau menerima, tentu akan semakin buruk prognosisnya. Prognosis itu prediksi untuk kesembuhannya di masa yang akan datang. Sudah seharusnya orang gila dikarantina. Nih statement berikutnya. Mitos atau fakta? Mitos ya, tapi faktanya masih banyak di Indonesia orang yang mengalami gangguan jiwa itu dikarantina, bahkan ada yang masih dipasung gitu ya. Sekian sekali. Nah, pernyataan berikutnya, gila merupakan sakit yang dapat diturunkan. Memang akan besar peluangnya, peluang atau resiko, faktor resikonya lebih besar ketika ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi tidak selalu gangguan jiwa itu diturunkan. Masih perlu penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Nah, statement berikutnya yang terakhir nih. Setiap orang memiliki risiko untuk mengalami gangguan jiwa. Mitos atau fakta? Seorang ustadz, seorang guru besar, seorang dokter, seorang profesor, mungkin nggak mengalami gangguan jiwa? Ya, setiap orang memiliki risiko untuk mengalami gangguan jiwa. Mitos atau fakta? Fakta, betul sekali. Jadi, seberapapun tinggi tingkat pendidikan seseorang tetap bisa memiliki resiko. Hanya resikonya itu kecil atau besar, tergantung ya. Jadi nanti dalam bahasan tentang gangguan jiwa, kita akan membahas tentang faktor risiko apa sih yang memicu munculnya gangguan jiwa pada seseorang, ya. Biar teman-teman penasaran dan akan mengkaji lebih lanjut tentang psikologi. Oke, sampai di sini sudah semakin penasaran sama ilmu psikologi ya? Atau malah ada yang pengen jadi psikolog ya, saya. Mau ganti aja kuliahnya, pindah dari fisioterapi jadi psikologi gitu. Nggak usah ya. Gimana teman-teman, sudah termotivasi untuk belajar psikologi lebih lanjut dalam semester ini ya? Oke. Selanjutnya, tentang psikolog versus paranormal. Seperti tadi, kalau paranormal bisa menebak secara cepat, kalau psikolog perlu proses. Ya, tadi psikotes. Kemudian yang kedua, menggunakan wawancara atau interview ya. Kalau ada wawancara kerja itu bagian dari untuk menggali kepribadian atau profil diri dari seorang calon karyawan misalnya kalau dalam konteks pekerjaan. Kemudian yang ketiga melalui observasi,
melalui observasi. Itu bisa dilihat dari kontak mata, dari tatapan mata, dari bahasa tubuh, kemudian dari postur, cara duduk. Nah, saya membetulkan posisi duduk saya. Ya. Kemudian, oke. Bedanya apa nih antara psikolog dengan psikiater? Ada yang sudah tahu? Seringkali masih bingung ya. Kalau biasanya saya di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan ini agar teman-teman paham siapa sih psikolog itu, siapa psikiater itu. Kalau psikiater itu merupakan dokter. Kalau psikolog bukan dokter. Ya, jadi nggak bisa kasih obat. Ya, jadi nggak bisa kasih obat. Kalau psikiater bisa kasih obat karena memang terapi yang dilakukan antara lain farmakoterapi. Nah, kalau psikolog memberikan terapinya berupa terapi perilaku, terapi kognitif, dan terapi-terapi lainnya yang berkaitan dengan proses mental seseorang. Jadi kalau psikiater itu latar belakang pendidikannya S1 kedokteran, kemudian koas sehingga lulus menjadi seorang dokter, kemudian mengambil spesialis kejiwaan. Jadi titelnya SPKJ ya. Itu disebut juga psikiater. Kalau psikolog S1 psikologi, kemudian S2 mengambil magister psikologi profesi. Jadi yang memiliki izin praktek untuk melakukan layanan psikologis. Itu disebut sebagai seorang psikolog. Oke, definisi psikologi secara bahasa ya. Berasal dari bahasa Sanskerta yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Oke. Secara bahasa psikologi berarti ilmu jiwa. Lalu apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana psikologi itu ya. Apa sih ilmu jiwa itu? Seperti apa bentuknya? Kalau tadi kita bahas tentang berarti kalau ilmu jiwa adalah yang dikaji jiwa ya, kejiwaan manusia. Seperti apa bentuknya jiwa? Di mana letaknya? Mengapa ada jiwa? Siapa yang menciptakan? Kapan jiwa itu mulai dibentuk dan bagaimana jiwa dibentuk? Ada yang bisa jawab? Oke. Jiwa. Jiwa itu bentuknya seperti apa ya? Bisa dilihat nggak sih jiwa itu? Jiwa sifatnya abstrak. Tidak dapat diteliti dan tidak dapat diukur. Lalu, berarti ilmu psikologi ini ilmu yang abstrak gitu ya? Lalu apa yang dipelajari dalam psikologi? Nah, kita akan diskusi lebih lanjut. Secara istilah, psikologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi bukan ilmu menerawang, bukan ilmu mengira-ngira tanpa dasar ilmiah. Jadi ada aspek ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan tadi yang saya sebutkan bersifat ilmiah, tentunya memiliki objek kajian, memiliki metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bersifat objektif, sistematis, dan mempunyai sejarah. Nah, objek kajiannya apa tadi? Perilaku dan proses mental. Metodenya apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ada
metode penelitiannya juga, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan sebagainya. Dan bersifat objektif tentunya ya, kalau ilmu pengetahuan tidak boleh bersifat subjektif, tidak boleh. Sistematis dan mempunyai sejarah. Oke, selanjutnya tugas atau fungsi ilmu psikologi. Ilmu psikologi ya, psikologi. Psikologi itu ya ilmu. Tadi apa? Ilmu tentang jiwa. Kalau secara istilah, ilmu yang pelajari tentang proses mental dan perilaku. Jadi jiwanya lebih didefinisikan sebagai perilaku dan proses mental. Perilaku itu apa saja? Mencakup gerak-gerik, mencakup bahasa tubuh, mencakup tindakan, respon, postur, gestur, postur tubuh, bahasa tubuh gitu. Bahasa lisan itu perilaku. Bahasa gerak itu perilaku. Dan proses mental, maksudnya adalah proses berpikir, bagaimana seseorang bisa bertindak, apa yang ada di pikirannya, gitu. Bagaimana sih itu terlihat dari apa? Terlihat bisa dari raut muka, dari ekspresi wajah, dari ekspresi mata. Matanya bagaimana? Membelalak, memicingkan mata, melirik, sinis, nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini tugas atau fungsi psikologi memberikan gambaran 5W1H tadi ya. What, where, why, who, when, dan how. Kemudian juga tadi apa sih suatu, misalnya psikologi dalam menghadapi suatu kasus. Misalnya kasus penculikan anak. Apa yang terjadi? Nah, itu ilmu psikologi harus bisa menjelaskan. Harus bisa memberikan gambaran. Apa, di mana, kapan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian, fungsi psikologi dalam hal eksplanasi atau memberikan penjelasan. Bagaimana penjelasan atas kasus tersebut? Kronologinya, sistematika, atau urutan dari kejadian kasusnya bagaimana. Dinamikanya, akhirnya dinamika psikologis seorang penculik, dinamika psikologis, dinamika emosi seorang pelaku kekerasan. Nah, itu nanti ada bidang psikologi forensik. Nah, kalau yang membahas tentang hal-hal itu. Kemudian ada tugas atau fungsi psikologi dalam hal prediksi atau memberikan perkiraan atau ramalan. Tentu perkiraan yang diberikan bukan asal mengira-ngira, bukan asal meramal, tapi ada dasar-dasar ilmiahnya. Yang keempat adalah tugas sebagai kontrol atau mengendalikan kondisi yang ada. Seorang ilmuwan psikologi atau psikolog memiliki tugas untuk dapat mengontrol lingkungan di sekitarnya dengan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan, bisa terhadap orang-orang di sekitar, terhadap klien, terhadap masyarakat luas pada umumnya. Kemudian prevensi, melakukan pencegahan. Nah, ini kaitannya dengan mengadakan biasanya promosi kesehatan mental. Upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mencegah adanya gangguan jiwa yang semakin meningkat di masyarakat. Misalnya tentang peningkatan angka bunuh diri pada remaja yang semakin meningkat, maka tahun depan biar agar kasus ini tidak kembali meningkat, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini
bagian psikologi nih harus berupaya agar kasus tidak semakin meningkat. Nah, itu upaya prevensi. Kemudian upaya kurasi atau kuratif, melakukan penanganan. Melakukan penanganan terhadap kasus yang ada. Tadi misalnya ada anak korban kekerasan, tentu dia mengalami shock, mengalami bisa juga trauma, mengalami guncangan psikologis, maka harus dilakukan penanganan terhadap kondisi psikologisnya yang terguncang itu. Bidang-bidang psikologi, tadi salah satunya yang saya sebutkan bidang psikologi forensik dari bawah ini ya. Dari bawah dulu saya sebutkan. Bidang psikologi forensik itu biasanya akan membantu juga dalam penyidikan di kepolisian untuk proses hukum. Misalnya kemarin ada kasus yang terkini penusukan seorang ulama gitu ya. Itu menggunakan melibatkan psikolog forensik yang ahli di bidang forensik untuk mengkaji tentang kasusnya, memberikan pertimbangan sebagai seorang ahli forensik dalam proses hukum tadi yang pelaku. Nah, juga ada psikologi sosial. Ini biasanya berkaitan dengan pengamatan kondisi sosial masa kini gitu ya, yang terus berkembang, masyarakat yang semakin berkembang, perubahan-perubahan yang terus terjadi di masyarakat untuk bidangnya psikologi sosial. Psikologi perkembangan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, proses perkembangan, tahap-tahap perkembangan dari anak hingga dewasa. Psikologi industri dan organisasi ini biasa kadang sering disebutnya HRD gitu ya, bagian Human Resource Development. Ya, biasanya memang orang yang mendalami bidang psikologi industri dan organisasi itu lebih banyak di perusahaan, kiprahnya di perusahaan, tetapi juga bisa juga berkiprah di bidang pemerintahan gitu. Karena industri dan organisasi tidak melulu di pabrik ya, tapi juga bisa di perusahaan-perusahaan lain. Kemudian bidang psikologi pendidikan dan psikologi klinis. Psikologi pendidikan berkaitan dengan pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah. Ini luas juga sebenarnya cakupannya psikologi pendidikan ini. Karena bagaimanapun pendidikan itu tombak bagi kemajuan bangsa ya. Nah, kemudian kalau psikolog klinis nih memang kebanyakan berpraktek di rumah sakit kalau psikolog klinis ya, rumah sakit, juga di puskesmas. Jadi kalau saat ini di kota-kota besar di puskesmas sudah mulai ada layanan psikologi. Itu merupakan psikolog klinis atau psikolog yang mendalami bidang klinis. Ruang lingkup psikologi. Oke, tadi kurang lebih begini: akademik, rumah sakit, organisasi non-profit, swasta, industri, dan bisnis, serta pemerintahan. Nah, kita akan studi kasus ya. Saya mengambil kasus dari salah satu contoh gangguan yang terjadi di bidang fisioterapi atau kasus paraplegia. Nah, gangguan motorik yang bikin tubuh bagian bawah lumpuh. Ada risiko lumpuh permanen bila tidak ditangani dengan benar. Nah, di situ fotonya seorang pasien menggunakan kursi roda. Coba teman-teman lihat. Kita lihat dari sisi psikologis. Kalau ada seorang yang mengalami kelumpuhan seperti ini, yaitu kasus paraplegia, bagaimana perasaannya? Bagaimana sosialnya? Bagaimana kepercayaan dirinya?
Karena kondisi paraplegia ini mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan fungsi motorik bagian bawah tubuhnya, seperti gangguan pada fungsi seksual, hingga pada kedua kakinya, sehingga mengakibatkan kelumpuhan. Ini terjadi karena ada masalah otak dan sumsum tulang belakang. Banyak hal yang membuat otak dan sumsum tulang belakang kehilangan fungsinya, salah satunya yaitu cedera akibat kecelakaan. Jadi bisa jadi tadinya normal, misalnya selama 20 tahun kehidupannya dia normal, bisa beraktivitas dengan normal seperti pada kebanyakan orang. Tetapi di usia 21 tahun, seorang ini mengalami kecelakaan, sehingga dia mengalami gangguan paraplegia. Nah, masalah apa saja nih yang muncul? Masalah psikologisnya yang muncul akibat paraplegia. Tentu teman-teman nanti yang sudah belajar psikologi kesehatan akan bisa memahami dinamika emosi para pasien yang mengalami gangguan fungsi fisiologisnya, ya, gangguan fisioterapi atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fungsi-fungsi fisiologis itu ya yang dibahas dalam fisioterapi itu. Baik. Oke. Tentu seorang pasien ini awalnya jika memang dia dalam kondisi normal kemudian mengalami kecelakaan pasti pertama kali akan shock, terguncang. Bahkan juga jika hal ini berkepanjangan bisa mengalami gangguan yang namanya post traumatic stress disorder. Jadi disingkat dengan PTSD. Stres yang berkepanjangan akibat peristiwa traumatis, yaitu tadi kecelakaan contohnya. Nah, berikut sampai pada penugasan. Belum apa-apa, udah ada tugas sih Bu Vivi, nggak apa-apa. Ini buat warming up aja, buat pemanasan. Tapi tetap ada bobot nilai tugasnya ya. Jadi pastikan teman-teman juga mengerjakan dengan serius. Tugas individu yang pertama, yaitu studi kasus. Saya minta teman-teman mahasiswa untuk mencari contoh kasus atau peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan bidang fisioterapi yang ada muatan permasalahan psikologis pula. Contohnya tadi, paraplegia, ya. Saya yakin dalam bidang fisioterapi banyak gangguan-gangguan yang sangat bisa memunculkan permasalahan psikologis. Cari salah satu dari sekian banyak kasus itu, jadi masing-masing mahasiswa mencari satu kasus, tidak boleh sama dengan kasus yang diambil sama mahasiswa lain ya. Nanti di grup silahkan diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kesamaan kasus ya. Jadi dari sini teman-teman juga belajar kasus fisioterapinya, tapi juga belajar psikologinya ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan kasus atau penyakitnya, bisa dari kasus nyata ya, karena bisa jadi peristiwa atau kasus di berita gitu. Kemudian sebagai seorang sarjana nih, teman-teman bayangkan sudah lulus nanti, misalnya, jadi mulai cari referensi, upaya kuratif apa yang dapat dilakukan sebagai seorang sarjana fisioterapi, maksud saya, yang sudah mempelajari ilmu psikologi, dalam hal ini psikologi kesehatan. Oke, dikumpulkan saat pertemuan kedua, tugas diketik, tidak perlu, kalau ini dikumpulkan ya, jadi melalui email nanti. Silakan dikumpulkan melalui email. Pada email saya nanti saya sampaikan di grup. Baik, demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Sudah siang di tempat saya. Selamat menyimak. Silahkan tanyakan jika ada hal yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, kita diskusi di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.